Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturida dengan NIM 22031010177. Mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara kelas 08. Jadi pertanyaan pertama, uraikan syarat dan alasan mengajukan gugatan ke Petun dan sebutkan dasar hukumnya. Syarat gugatan ada dua, yaitu syarat formil dan syarat material. Untuk syarat formil sendiri berisikan tentang identitas para pihak, yang mana berisikan tentang nama, alamat, kewarganegaraan dan pekerjaan, baik itu si penggugat maupun kuasa hukumnya. Dan jika penggugat menggunakan kuasa hukum, diharuskan juga untuk melampirkan surat kuasa. Kemudian juga memuat nama si tergugat, jabatan dan kedudukannya. Kemudian ada syarat material. Untuk syarat material sendiri berisikan tentang posita, yang merupakan dasar gugatan, dan petitum, yang merupakan tuntutan yang dimintakan oleh si penggugat. Dasar hukumnya adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kemudian ada alasan mengajukan gugatan. Alasan mengajukan gugatan yang bisa dipakai adalah keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan bertentangan jika keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural maupun bersifat material. Selain itu, keputusan itu juga dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang tidak berwenang. Kemudian adalah keputusan yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dasar hukumnya itu pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu tuntutan apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan di Petun. Jadi untuk tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan itu ada dua, yaitu tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Untuk tuntutan pokok sendiri itu biasanya berisi agar surat keputusan yang digugat itu menjadi batal atau menjadi tidak sah. Kemudian untuk tuntutan tambahan dapat memindahkan ganti rugi, rehabilitasi, uang paksa apabila si tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Baik, selanjutnya bagaimanakah skema pemeriksaan gugatan di Petun? Uraikan secara ringkas mekanisme tersebut. Terkait dengan pemeriksaan gugatan, nantinya setelah gugatan masuk ke pengadilan, terlebih dahulu gugatan tersebut akan diperiksa oleh panitera, yang mana yang diperiksa di sini adalah syarat-syarat formalnya saja. Setelah lewat dari sini, kemudian gugatan tersebut akan dimasukkan dalam dismissal proses atau rapat permusyawaratan. Nah, rapat ini dilakukan oleh ketua pengadilan. Nah, nantinya akan dilihat gugatan ini apakah memenuhi pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak. Jika memang memenuhi pasal 62 tersebut, nantinya gugatan ini tidak bisa diterima. Dan ketua pengadilan akan mengeluarkan sebuah ketetapan yang mana menunjukkan bahwa gugatan ini tidak bisa diterima. Nah, terhadap penggugat apabila ingin melakukan upaya perlawanan yaitu melakukan upaya perlawanan. Nantinya pada upaya perlawanan ini akan diperiksa dengan acara singkat dan dipimpin oleh majelis hakim. Nah, bentuk dari jika ini diterima atau tidak, bentuknya nanti adalah putusan. Nah, apabila memang diterima, nanti akan dilanjutkan ke pemeriksaan persiapan. Jika tidak, maka tidak ada upaya hukum lain. Selanjutnya, jika kita berbicara gugatan tersebut diterima, maka akan lanjut ke pemeriksaan persiapan. Nah, di pemeriksaan persiapan ini nantinya majelis hakim akan memberikan nasihat-nasihat kepada para penggugat dan juga memberikan saran untuk membetulkan gugatan. Dan kemudian majelis hakim nantinya juga akan memanggil pihak yang tergugat atau yang mengeluarkan surat ketetapan tersebut. Nah, nantinya majelis hakim akan mempertanyakan mengapa pejabat tersebut mengeluarkan surat keputusan tersebut. Selanjutnya soal nomor 4,
Jelaskan macam-macam putusan petun dan bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Berikan dasar hukumnya. Terkait dengan putusan sendiri ada 4 jenisnya. Dasar hukumnya adalah pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Untuk putusannya sendiri ada gugatan diterima. Yang mana dalam hal ini penggugat dapat membuktikan dalil dari gugatannya. Yang kedua ada gugatan ditolak. Dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang ada dalam gugatannya. Yang kemudian ada gugatan gugur, yang mana hal ini terjadi apabila penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan. Yang keempat ada gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini dikeluarkan apabila surat gugatan dari penggugat ini tidak memenuhi syarat-syarat, baik itu syarat formal maupun material. Kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang dimana dalam hal tersebut apabila tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, si penggugat dapat melapor pada ketua pengadilan. Si tergugat dapat melakukan permohonan, dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan tersebut nantinya akan minta pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Nah, apabila si tergugat ini tidak mau melakukan putusan pengadilan tersebut, nantinya pihak pengadilan akan memberikan hal tersebut kepada instansi atasannya. Nah, apabila juga instansi atasannya tidak mengendahkan putusan tersebut, maka jalan terakhir pengadilan akan memberikan putusan itu kepada presiden, dan agar presiden yang nantinya akan menjalankan putusan tersebut. Baik, saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Saya tahu masih sangat banyak kekurangan. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.